kita sudah selesaikan kemarin. Itu sudah selesai semuanya. Hari ini kita sudah finalisasi sehingga besok jam 12 diumumkan lewat webnya SMP masing-masing. Jadi diumumkan besok jam 12. Nah, dari situ masih banyak yang harus kita koreksi, Ibu Bapak. Ini saya sosialisasi untuk PPDB sampai ke tingkat bawah. Namun ada beberapa sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama, yang mana permasalahan itu masih seperti tahun yang lalu. Ini yang sangat ironis, kenapa kita membuat kesalahan yang sama dalam tahun yang berbeda. Tentu orang tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Yang pertama tentang manipulasi nilai. Ini langsung kami terdeteksi, Ibu Bapak, ada satu sekolah itu yang semua masuk jalur prestasi, satu sekolah. Dan kita kemarin sudah ada konsensus untuk anak yang masuk prestasi adalah satu anak yang punya ranking di kelas itu dan bila punya piagam. Di sekolah itu tidak punya piagam, tapi semua masuk prestasi. Ternyata setelah kita lihat, dalam entry nilai, kumulasinya terlalu tinggi. Ini yang sangat kita sanksikan. Dan ini terjadi lagi seperti tahun yang lalu. Ini Ibu Bapak, tolong apapun yang panjenengan buat kesalahan sengaja, itu akan terdeteksi. Kemudian yang kedua, manipulasi jarak. Di mana di satu sekolah itu jaraknya sama. Karena dari petugas kolektif itu membuat jarak semua dari sekolah. Sekolah asal, bukan dari tempat tinggal anak. Sedangkan ketentuan dengan Permendikbud nomor 1 2021, map kita adalah tempat tinggal, bukan sekolah. Inilah Ibu Bapak yang perlu diperhatikan untuk tahun yang akan datang. Sebagai evaluasi kita menuju lebih baik. Yang ketiga yaitu tentang surat keterangan domisili. Bapak Ibu, SD adalah penampung persyaratan anak-anak. Surat keterangan domisili, surat keterangan penduduk itu bisa dimanfaatkan atau dikeluarkan apabila terjadi sesuatu. Yang dimaksud terjadi sesuatu itu apabila di situ pernah terjadi bencana alam maupun bencana kebakaran. Itu baru muncul surat keterangan domisili. Kalau tidak terjadi itu, berarti kita masih menggunakan KK. Kenapa ini harus terjadi? Inilah Ibu Bapak yang harus panjenengan perhatikan untuk evaluasi ke depan. Karena kita sudah menggunakan sistem aplikasi semuanya, sudah teknologi yang modern, sehingga dengan kesalahan yang memang disengaja, itu akan nampak dan mudah untuk dideteksi. Ini Ibu Bapak untuk pendaftaran PPDB SMP yang mana inputnya dan petugas pendaftarnya adalah dari sekolah. Kemudian menyangkut SD, di SD untuk PPDB kita sudah mulai tanggal 21 dan nanti selesai tanggal 3 Juli. Jadi tanggal 21 Juni kemarin kita adakan PPDB untuk tingkat SD sampai tanggal 3 Juli. Sedangkan nanti pengumuman tanggal 8 Juli 2021 untuk daftar ulang tanggal 8 sampai tanggal 10. Untuk kedepannya kita tinggal persiapan untuk pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, maka dari itu Ibu Bapak Kepala Sekolah selaku manajer penanggung jawab di sekolah, hendaknya PPDB juga mempelajari dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Apa sih syarat untuk masuk ke SD? Usianya berapa? Kalau kurang dari 7 tahun, 6 tahun, harus seperti apa? Kalau harus menggunakan surat keterangan dari psikiater, hendaknya panjenengan harus cari, sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau tidak menimbulkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga Ibu Bapak, teman-teman yang ada di sekolah, saya mengharapkan betul-betul membuat schedule kepala sekolah. Apa kita atas sibuknya di bulan ini, di bulan Juli? Jangan anggap panjenengan sudah selesai semua dalam pembelajaran kita.
Kita selesai di tahun ajaran 2020-2021, namun kita menghadapi tahun 2021-2022 yang semakin rumit ini. 1 tahun di tahun pembelajaran yang lalu kita sudah tidak ada tatap muka. Di akhir semester kita baru mengadakan itu pun uji coba. Nah, Ibu dan Bapak, kondisi hari ini sudah merubah segalanya. Namun kita harus belajar. Jangan kita ikut dan menyerah situasi seperti ini. Kita harus belajar dengan kondisi seperti ini, karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi alam seperti ini. Semua di media elektronik maupun media cetak memberitakan dengan COVID dengan varian baru. Apa itu alfa, apa itu beta, apa itu delta. Sekarang lagi booming adalah COVID varian baru di varian delta, yang mana itu lebih ganas dan penyebarannya lebih cepat. Maka dari itu saya minta seluruh rekan-rekan saya yang ada di sekolah, jangan mengadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Sudah ada SE dari Bupati, SD dari Gubernur, hari ini adalah pemberlakuan PPKM Mikro untuk di seluruh masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena dampak dari semua ini sekarang kita terhenti itu karena ketidakdisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya mengharapkan sekolah atau rekan-rekan guru ataupun koperasi sudah hentikan dulu. Bukan kami melarang, tapi ditunda dulu. Bukan kami melarang, tapi ditunda, ditangguhkan dulu dalam pembuatan program untuk pergi keluar kota. Kemudian terima kasih kemarin teman-teman sudah melaksanakan, sudah tidak ada perpisahan lagi yang mana mengumpulkan banyak orang. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk menghadapi tahun pelajaran baru, kita belum tentu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini yang perlu panjenengan garis bawahi. Bahwa tahun pelajaran baru nanti belum tentu kita ada PTM, pembelajaran tatap muka. Karena kondisi masih seperti ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak pengawas, kepala sekolah, selaku penanggung jawab sekolah harus mempersiapkan ini. Kalau harus terjadi pembelajaran tatap muka, panjenengan sudah siapkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kemarin sudah kita simulasikan di saat penilaian akhir tahun. Itu bisa dipertahankan, dilanjutkan, disempurnakan untuk pembelajaran tahun ajaran baru. Mungkin kita mengadakan pembelajaran tatap muka. Kemudian kalau itu belum bisa terjadi karena pembelajaran tatap muka, maka guru didampingi kepala sekolah dan pengawas harus membuat model pembelajaran daring yang menyenangkan, yang membuat anak nyaman, merdeka belajar. Kita tidak mungkin Ibu Bapak mengadakan pembelajaran tatap muka seperti tahun yang lalu. Kita rasakan semua, mari kita introspeksi bahwa pembelajaran kemarin hanya lewat WhatsApp dan pemberian tugas. Saya sudah berkali ngomong kepada panjenengan semua, namanya pembelajaran itu mesti ada interaksi antara yang mengajar, yang diajar. Itu rohnya namanya pembelajaran. Tidak hanya diberikan tugas lewat WhatsApp, dikumpulkan, selesai. Itu bukan pembelajaran. Maka dari itu, Ibu Bapak guru, di bawah bimbingan kepala sekolah dan pengawas, harus membuat model inovasi pembelajaran yang menarik untuk anak. Anak sudah jenuh panjenengan beri seperti itu. Jadi kita tidak ingin mengulangi permasalahan yang kemarin. Pembelajaran yang kemarin menyisakan banyak masalah. Anak jenuh, orang tua jenuh, kesulitan alat. Dikatakan jenuh-jenuh itu
Jangan kita menyalahkan anak dan orang tua. Mari kita introspeksi. Kenapa anak itu jenuh belajar lewat daring? Mestinya dengan teknologi yang baik, dibuat pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa saat pembelajaran anak jenuh? Karena kenapa anak-anak di saat melihat game, melihat animasi-animasi, itu senang. Nah, kenapa kita tidak mengadop, teman-teman guru itu mengadop dari animasi-animasi itu diadop menjadi pembelajaran. Yang mana anak semakin senang. Kalau kita menengok dari Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang 14 2005, ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai. Salah satu kompetensinya guru yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi yang harus dimiliki guru dari 4 kompetensi adalah kompetensi pedagogik. Kemudian kita lulingkan ke Permendiknas nomor 16 2007. Dalam pengembangan pedagogik, guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Ini undang-undangnya, kemudian dari Permendiknasnya, bahwa kita dalam pembelajaran bisa memanfaatkan teknologi informasi. Dan di sana, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru keseluruhan, telah menerima tunjangan peningkatan profesi atau TPP. Nah, salah satu dari tujuan pemerintah memberikan TPP, tunjangan peningkatan profesi guru, adalah untuk meningkatkan profesi guru. Dalam peningkatan profesi guru itu, panjenengan bisa ikut pelatihan, bisa ikut seminar, bisa ikut diskusi, baik itu yang diadakan oleh media-media yang lain maupun sarana kita yang kita punya adalah KKG. Ini digunakan sebagai wahana teman-teman guru dalam pengembangan pedagogiknya. Bagaimana sih pembelajaran yang baik di saat semikian ini? Kita jangan menyerah kondisi alam. Ya memang modelnya sekarang gini, zamannya zaman COVID. Ya sudah, asalkan kita beri tugas, kalau tidak bisa lewat WhatsApp, kita ketikkan 1 lembar, dikirim, nanti seminggu lagi dikumpulkan, dibahas, selesai. Kan tahapannya untuk pembelajaran tidak seperti itu. Anak-anak digali dulu. Potensi apa mereka yang punya. Apa yang diinginkan anak. Menuangkan. Belajar mengeluarkan dalam pikirannya. Kemudian guru memberi tugas setelah ditampung, dijelaskan, diskusi seperti diberi tugas. Baru kalau ada permasalahan kita diskusikan, kita bahas. Tidak sekarang kita balik. Anak diberi masalah dulu. Baru kita bahas. Sehingga menimbulkan permasalahan di rumah. Anaknya tidak mengerti materi, apalagi orang tuanya yang tidak punya latar belakang pendidikan, sudah jenengan hadapkan masalah. Sehingga anak-anak itu yang mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari panjenengan semua bukan anak, tapi orang tuanya, kakaknya, atau siapalah wali murid yang ada di rumah. Ini yang perlu panjenengan inventaris semua. Apakah panjenengan harus seperti ini terus? Maka dari itu saya mengharapkan bahwa pengawasan kepala sekolah, pengawas sekolah didampingi kepala sekolah, guru membuat rencana pembelajaran mulai sekarang, baik itu rencana pembelajaran untuk daring maupun pembelajaran tatap muka yang sangat sederhana yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran nanti. Waktu kita sudah habis, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua.
ini sudah di penghujung bulan Juni. Panjenengan disibukkan dengan PPDB yang kemarin, PPDB SD sekarang, sampai daftar ulang selesai. Sekarang kita sudah masuk dalam pembelajaran tahun ajaran baru. Habis Ibu Bapak waktu kita kalau kita menunggu petunjuk, menunggu arahan, kapan kita membuat pembelajaran, habis waktu kita. Jadi tolong Ibu dan Bapak kembangkan kreatif mulai sekarang. Jangan hanya manual, besok pokoknya masuk, anak-anak diwai tugas, sehingga iso alate dikirimi surat tertulis 1 lembar, yang bisa ya difoto, kirim WA, selesai. Ini bukan pembelajaran. Kasihan kita. Kasihan pada anak-anak kita. Jadi tujuan pemerintah memberikan TPP yang tiap hari jenengan nagih saya. Kapan TPP ditok nih? Kapan TPP ditok nih? Nggak usah panjenengan tagih, kalau memang sudah transfer ada, langsung saya transfer ke panjenengan semua. Karena hari ini sampai hari ini kami belum menerima transfer dari pemerintah, dari kementerian. Nanti kalau ada, saya tidak akan tahan itu dan langsung kami cairkan ke panjenengan semua. Toh panjenengan sudah mengirimkan STP JMP semuanya. Jadi tujuan dari tunjangan peningkatan profesi ini digunakan, dimanfaatkan. Ya paling enggak rekan-rekan guru itu jangan hanya main HP. HP itu enggak bisa untuk pembelajaran secara maksimal. Sangat terbatas HP ini. Ya paling enggak ada laptop lah di setiap guru. Kita terima TPP tiap 3 bulan, saya hitung teman-teman itu minimal 10 juta. Ya pada TPP untuk semester ini, regulasi ini, periode ini salah satu berikan laptop, nanti kalau enggak ya digunakan untuk putra-putrinya atau cucunya. Tetapi di jauh sana karena ini lewat live meeting Zoom saya diloni. Ala Pak Sujud karek 2 bulan tuku laptop. Tinggalkan yang baik. Walaupun 3 bulan, tinggalkan yang baik. Syukur-syukur laptop ini diberikan kepada rekan-rekan yang masih honorer. Panjenengan tidak ada ruginya meninggalkan yang terbaik itu. Meninggalkan model pembelajaran baik, meninggalkan alat yang baik, akan dikenang selamanya. Saya kira itu, Ibu dan Bapak, nanti tolong diikuti teknis untuk pembelajaran daring yang mungkin tidak bisa kita tatap muka, yang disampaikan Pak Imam, mungkin dilengkapi dengan Pak Mul, yang memang saya tugasi untuk menangani SD selama pejabat masih kosong semuanya ini. Jadi kalau ngomong kekurangan tenaga tidak hanya di SD, Ibu Bapak, kami pun di sini habis tenaga kita. Namun kami memaksimalkan tenaga yang ada. Sehingga saya minta gayung bersambut di wilayah segala sesuatu. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Ini kata-kata bijak yang sering disampaikan oleh orang tua kita. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Sehingga nanti panjenengan juga akan menjadi orang yang bijak juga. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat perjuangan saya di dunia pendidikan. Terima kasih dukungannya semuanya sehingga berjalan sampai sekarang pendidikan di Kabupaten Kediri berjalan dengan baik, kondusif. Ini ada semua kerjasama kita bersama. Terima kasih atas semuanya dukungannya untuk diikuti keseluruhannya. Kami mohon diri. Dina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujud selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang telah memberikan arahan dan pembinaan terhadap kita semua. Mudah-mudahan nanti apabila memang dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka, Bapak Ibu yang ada di lembaga, khususnya lembaga SD, bisa melaksanakan persiapan dengan baik. Intinya bahwa
dari arahan dari Bapak tadi adalah yang pertama, agar supaya kita sebelum adanya pelaksanaan tatap muka, apabila nanti memang akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, mohon untuk disiapkan sarana prasarana yang ada di lembaga penjenengan yang tentunya apa yang perlu dilaksanakan oleh anak didik, kemudian oleh guru tersebut, kemudian oleh lembaga maupun oleh orang tua. Itu mesti perlu kita perhatikan yang seksama agar supaya nanti dalam masa gugus masa COVID yang merajalela ini nanti kita tetap dalam keadaan aman, tidak terinfeksi virus COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran, marilah kita membuat rencana pembelajaran agar supaya nanti anak-anak apabila melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh ini bisa menerima dengan menyenangkan, anak tidak jenuh, orang tua juga enjoy, guru juga melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh dengan semangat, kemudian bisa melaksanakannya dengan seksama. Kemudian selanjutnya terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka ini materi akan disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i selaku pengawas PKSD Kecamatan Grogol dan Tarukan. Selanjutnya mohon Bapak Ibu mendengarkan secara seksama, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Imam nanti bisa menjadikan lembaga SD utamanya bisa mempersiapkan diri apabila memang untuk Kabupaten Kediri nanti pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Untuk itulah mohon kiranya Pak Imam untuk menyampaikan materi tersebut. Silakan Pak Imam. Tes. Halo. Masuk Pak Mbak. Terima kasih. Mbak ini hilang. Ini sekali. Belum hilang. Gambar itu kan kayaknya. Iya, bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Kabupaten Kediri, yang kami hormati Kepala Sekolah baik SD Negeri Swasta Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini kami diberi tugas oleh Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan beberapa hal, terutama tentang persiapan tatap muka terbatas, dan insya Allah kita belajar bersama sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kadin tadi. Mohon kiranya kita bersama-sama nanti belajar bersama. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi, dan materi ini nanti bisa kita share setelah acara Zoom meeting ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal ya. Sebelum kami sampaikan ke penjenengan, mungkin materi sudah sampai peserta ya, Bu. Ya, terima kasih. Suara jelas Pak Mun? Suara jelas. Baik, kita lanjut. Karena waktunya terbatas, nanti ada beberapa hal yang perlu kami berikan penguatan atau stressing,
dan ada beberapa hal yang tidak perlu kita bahas terlalu detail, namun demikian esensial dari kita mengadakan Zoom meeting ini biar terlaksana dengan baik. Langsung Bapak Ibu, kita mulai tujuan dan sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf ada kesalahan teknis ini karena WiFi terputus ya. Ya, baik, terima kasih. Kita ulang sekali lagi tentang dampak yang ya, baik Bapak Ibu, dasar hukum tidak usah kita baca. Tidak usah kita baca, langsung saja nanti bagian yang sasaran ini kita sampaikan bahwa Zoom ini kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan, pemerintah dan kantor wilayah Kementerian Agama, lalu pengawas sekolah. Kenapa ada pengawas? Karena pengawas nanti juga ikut bertanggung jawab di daerah binaannya masing-masing. Lalu yang berikutnya kepala satuan pendidikan, ya, baik itu SD negeri maupun swasta juga dari MI. Lalu yang berikutnya tentang guru dan tenaga kependidikan. Hal ini kita beri penguatan bahwa nanti ada sinergi antara pengawas, kepala satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan. Manfaat panduan penyelenggaraan ini, Bapak Ibu, adanya arahan dari tim COVID, sehingga nanti pada waktu kita mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Dan yang kedua, adanya acuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan rujukannya mungkin ada pembelajaran campuran, baik itu daring, luring, atau campuran dari keduanya. Itu manfaatnya. Lalu berikutnya Bapak Ibu ruang lingkup, panduan pengelolaan pembelajaran di masa COVID ini nanti menjadi acuan kita bersama. Sebab nanti tanpa mengacu kepada aturan yang ada, kita akan mendapatkan semprit dari tim COVID yang ada di Kabupaten Kediri. Lalu yang menjadi hal tolak ukur keberhasilan pada waktu kita nanti mengadakan tatap muka terbatas, antara lain, 1, tingkat kepatuhan protokol kesehatan pada satuan pendidikan. Kalau kita bicara masalah satuan pendidikan, maka menyeluruh. Jadi di sana ada SD, ya berarti satu SD tersebut patuh semua, baik gurunya, kepala sekolahnya, murid-muridnya, tenaga kependidikannya, pengantar, dan seterusnya. Yang kedua, tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran. Jadi tidak hanya, Bapak Ibu, hanya protokol kesehatan saja, tapi bagaimana pembelajaran, baik luring maupun daring tentunya. Yang ketiga, tingkat pelibatan guru. Bapak Ibu, kita tidak bisa sebagai pengawas atau kepala sekolah
Kebetulan yang ikut Zoom meeting ini adalah pengawas dan kepala sekolah, tidak melibatkan guru. Namun demikian, seandainya nanti kepala sekolah tidak menata di lembaga, maka guru tersebut akan acuh tak acuh. Bahkan muridnya memakai masker, gurunya malah tidak memakai masker. Itu berarti pelibatan guru kurang efektif. Lalu yang keempat, tingkat pelibatan orang tua. Bapak Ibu, seberapapun kita di dalam sekolah sudah menggunakan protokol kesehatan yang baik, namun kalau orang tua tidak dilibatkan, hasilnya juga kurang manfaat. Misalnya pada waktu mengantar sampai ke pintu gerbang, sebab masih kita temukan pengantar itu masuk ke ruang halaman sekolah, bahkan sampai ke kelas, sehingga pelibatan orang tua terlihat tidak ada kepedulian terhadap protokol kesehatan. Dan ini harus kita upayakan bersama-sama. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, upaya refleksi dan perbaikan pembelajaran. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, tidak sekedar kita memberikan tugas kepada anak didik, namun demikian hendaknya kita memberikan pelajaran yang menyenangkan. Kita ubah kalau hanya tugas. Lalu berikutnya membagikan dan mempublikasikan dokumen pengelolaan dan jadwal-jadwal kepada guru dan orang tua siswa, sehingga nanti ada kepedulian dari orang tua untuk mengikuti tersebut. Itulah ukuran keberhasilan pada waktu kita nanti mengadakan tatap muka. Kita lanjut, ukuran keberhasilan bagi guru. Kalau tadi bagi lembaga, maka sekarang kepada gurunya. Pada tingkat kelasnya, di masing-masing kelas tentunya. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kelasnya. Bapak Ibu, kita memang dituntut untuk terus-menerus mengingatkan. Istilah bahasa Jawanya ceriwis. Tanpa ceriwis, akhirnya anak akan teledor. Ya, itu yang pertama. Jadi tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Gurunya dulu. Setelah gurunya ada siswa. Bagaimana pengenaan masker yang benar. Jadi tidak hanya dipakai di bawah hidung, namun menutup mulut dan hidung. Itu pun harus 3 lapis. Dan ada masker yang sekali pakai dibuang, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, guru juga harus melibatkan siswa. Merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan pembelajaran. Bapak Ibu, keterlibatan orang tua itu amat sangat penting. Amat sangat penting. Sehingga ini dari gurunya juga selalu komunikasi dengan orang tua. Lalu yang tidak kalah pentingnya tentunya menjadi subjek kita adalah tingkat pelibatan peserta didik. Karena peserta didik yang akan terlibat di dalam pembelajaran nanti harus betul-betul kita utamakan. Kita lanjut, Bapak Ibu, bagian kedua, ketentuan pokok pembelajaran ya tentang tatap muka terbatas. Sebelum kami melanjut ke ketentuan, Bapak Ibu, kita juga nggak bisa menjamin bahwa nanti bulan Juli pertengahan itu kita sudah tatap muka 100% tidak. Ini hanya wacana untuk menyiapkan diri sebelum Juli masuk tahun ajaran baru. Jadi jangan sampai Pak Imam itu bicaranya ngalor ngidul ternyata belum diizinkan. Ya kita melihat situasi dan kondisi. Namun demikian kita menyiapkan diri dulu. Kalau memang sudah siap keseluruhannya, baru nanti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka terbatas juga ada pembelajaran jarak jauh. Jadi ada daring, ada luring. Itu sudah kita dengar menjadi ya kegiatan kita sehari-hari. Namun demikian, kita juga perlu bahwa pembelajaran tatap muka terbatas nanti gurunya sudah divaksin. Orang tua memiliki hak prerogatif yang amat sangat tinggi terhadap anak didiknya. Kita beri contoh saja. Misalnya siswanya dalam satu kelas ada 15. Ada 2 yang tidak diizinkan oleh orang tua, maka yang 2 tersebut tidak bisa kita paksa,
harus mengikuti tatap muka langsung. Tetap itu kita layani melalui daring. Yang 13 berarti tatap muka langsung. Karena untuk surat izin orang tua itu adalah amat sangat fundamentalis, jadi sangat penting banget. Dan Bapak Ibu, rencana akan dilaksanakan tahun akademik 2021-2022, itu rencana. Dan itu pun Bapak Ibu sekalian harus ada tetap pengawasan terhadap pembelajaran, baik oleh pemerintah, oleh Dinas Pendidikan, Kanwil, tentang pelaksanaan di suatu lembaga. Dan pembelajaran tatap muka terbatas bisa diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Jadi yang memberhentikan itu bisa sekolahan, bisa dinas pendidikan. Seandainya di dalam sekolahan tersebut membahayakan siswa-siswinya, maka kegiatan tatap muka langsung bisa diberhentikan karena alasan adanya yang terpapar COVID. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada sama sekali. Kita lanjut. Baik, kondisi kelas, ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas. Prosedurnya, Bapak Ibu, kondisi kelas, nanti Bapak Ibu sekalian, untuk SD, kita nggak usah bicara SMA, SMK, SMP, kita langsung saja SD. SD nanti maksimal 18 peserta didik per kelas. Jadi kalau seandainya muridnya 20, maka dibagi dua shift, 2 gelombang. Atau mungkin 30 dibagi 2 gelombang. Jadi jangan sampai melebihi 18. Itu kalau ukuran kelas normal. Karena apa? Karena nanti jarak antara satu siswa dengan siswa lainnya adalah 1,5 meter. Jadi nanti betul-betul dibuat jarak yang sesuai dengan aturan. Untuk PAUD atau TK maksimal 5 peserta didik per kelas. Jadi untuk TK 5 peserta maksimal, untuk SD 18 siswa per kelas. Jumlah hari dan jam pelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombel 1 minggu 2 kali dengan durasi waktu 2 jam. Bapak Ibu, kita tahu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa hari ini anak-anak sudah haus terhadap sekolahan, sehingga kita perlu menata sedemikian rupa sehingga pembelajaran nanti menyiapkan diri betul-betul kita persiapkan dengan sebaik mungkin, utamanya kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah SD maupun kepala sekolah TK, ya, kepala TK. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, perilaku yang wajib ditaati di satuan pendidikan. Atau masker sekali pakai dibuang dengan pemakaian yang benar, menutup mulut, menutup dagu, menutup hidung, dan digunakan selama 4 jam. Dan sudah lembab dibuang. Tidak menggunakan air mengalir atau sabun tidak disiapkan, berarti dia kalau yang tidak ditempati, kalau bangkunya panjang maka diberi tanda silang tanda merah, itu tidak boleh ditempati. Ya, betul-betul 1,5 meter. Itu persiapan penguatan kita ya. Sebelum pembelajaran, Bapak Ibu, ini di satuan pendidikan harus melakukan disinfeksi sarana prasarana lingkungan satuan pendidikan. Maksudnya apa? Ini harus betul-betul steril
disemprot sebelum pelaksanaan. Kalau memang sudah direncanakan, berarti semua kelas sudah disemprot. Yang kedua, memastikan kecukupan cairan, disinfektan atau sabun cuci tangan, air bersih, fasilitas cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, dan seterusnya. Jadi ini harus betul-betul disiapkan. Jadi tidak bisa didadak, wah ini sabunnya habis, jadi sebelumnya harus dipersiapkan. Lalu berikutnya memastikan ketersediaan masker. Jadi masker disiapkan, kalau nanti ada anak yang mungkin tidak membawa, disiapkan. Tapi kalau anak sudah membawa masker dari rumah, ya tidak usah dipaksa. Begitu juga ada yang memakai masker tembus pandang atau cadangan, silakan pakai plastik itu. Berikutnya memastikan termogan, pengukur suhu tubuh, tembak berfungsi dengan baik. Untuk termogan ada beberapa hal, alatnya bisa, alatnya baik, tapi orangnya yang nggak bisa. Saya pernah menemukan itu. Jadi dia pada waktu mengukur tidak bisa, atau alatnya yang rusak itu segera dicek. Jadi termogan itu jangan hanya satu, begitu rusak sudah tidak bisa dipakai. Akhirnya tidak diukur suhu tubuh dari anak-anak. Berikutnya melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuhnya dicek, ada gejala batuk apa tidak, pilek, tenggorokan atau nafas. Itu segera kalau ada satu anak atau satu peserta didik atau gurunya, segera itu ditangani. Jangan sampai nanti dibiarkan sehingga nanti akan menjadi masalah di belakang hari. Kalau setelah pembelajaran hampir sama, tapi yang penting sebelum pembelajaran ini yang mendapat tracing yang sebaik-baiknya, utamanya dari kepala sekolah. Dan Bapak Ibu, kita temukan pada waktu PAT itu ada beberapa hal, terutama adanya posko COVID yang tidak berfungsi. Tulisannya posko COVID ada, tapi tidak ada yang jaga di pintu gerbang. Sehingga siapapun yang masuk itu bebas melalang buana ke halaman sekolah atau ke kelas. Itu yang nggak pas. Jadi ada posko COVID, harus ada penjaganya. Nah penjaganya ya yang ada di posko atau petugasnya juga harus menyiapkan beberapa hal, antara lain ada formulir data di situ, sehingga nanti ada kejadian apa, ada catatan-catatan. Dan juga membawa termogan untuk mengukur suhu, sehingga termogan itu tidak masih ngambil di kelas dulu Pak, saya takut hilang kalau di sini, yang ditunggu kok hilang. Jadi harus menyiapkan diri. Ada orangnya, ada sarana prasarana, dan ada yang tenaga ahli untuk melakukan itu semua. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan di 4 lokasi. Di rumah. Kenapa di rumah kita lakukan? Kalau nanti dari rumah sudah bagus, insya Allah di sekolah juga akan bagus. Yang pertama, sampaikan kepada peserta didik pada waktu pembelajaran tatap muka langsung, nanti tetap sarapan pagi, mengkonsumsi makanan yang bergizi, protein, dan lain-lain. Memastikan diri dalam keadaan sehat, jadi anak-anak sebelum berangkat itu tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak napas, dan seterusnya. Ini masih di rumah ini, belum ke sekolahan. Memastikan menggunakan masker. Jadi anak-anak sudah diberitahu nanti membawa masker sejak berangkat dari rumah. Bukan dari rumah tidak pakai apa-apa, di sekolah didumi, tidak seperti itu. Tapi sudah memakai masker dari rumah. Lalu berikutnya, membawa cairan pembersih tangan. Kalau anak siap, seharga 15.000 atau 10.000, bagus. Kalau tidak ya tetap disiapkan di rumah, anaknya cuci tangan, pakai semprot, hand sanitizer, baru berangkat sekolah. Lalu yang tidak kalah pentingnya ini, membawa makanan beserta alat makan dan minum sesuai kebutuhan. Maksudnya apa? Karena kantin ditutup, anak-anak kalau nanti dia haus bisa membawa minuman miliknya sendiri, tapi tidak boleh tukar-menukar. Jadi tetap anak-anak membawa bekal dari rumahnya masing-masing, biar nanti tidak mencari kantin, karena kantin kan tidak diizinkan. Lalu berikutnya wajib membawa perlengkapan pribadi. Maksudnya Bapak Ibu, alat-alat ini biar tidak ganti berganti. Kalau pinjam-meminjam, misalnya alat tulis, atau mungkin alat ibadah, kalau di sana ada sajadah biar enggak gantian.
itu masih di rumah, sudah kita sampaikan seperti itu. Sekarang selama keberangkatan, jadi berjalan mulai dari rumah, mungkin bisa diantar orang tuanya atau jalan kaki atau pakai sepeda. Selama keberangkatan atau selama di jalan, usahakan tetap memakai masker dan menjaga jarak dengan temannya. Ini yang penting lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada arahan dari guru dan kepala sekolah, ini nanti akan bergerombol. Ini masih membahayakan. Lalu berikutnya, hindari menyentuh permukaan benda yang tidak menyentuh hidung, mata, mulut pada waktu kita berjalan. Anak-anak berjalan, sampaikan, anak-anak nanti jangan sampai sering-sering menyentuh hidung, mulut, mata. Karena memang virus itu masuknya lewat situ. Berikutnya, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah ini Bapak Ibu, kalau panjenengan menyampaikan kepada anak-anak, sering-seringlah cuci tangan, insya Allah lebih dipatuhi daripada orang tuanya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Di satuan pendidikan, sekarang kita anak sudah mulai disiapkan dari rumah, di perjalanan. Oh ya, masih ada lagi pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Maksudnya begini, jadi pengantar ini tidak boleh masuk ke halaman sekolah atau masuk ke kelas, terutamanya yang kelas 1. Jadi tetap orang tua atau pengantar itu hanya sampai pada pintu gerbang saja. Setelah itu dipersilahkan pengantar untuk menunggu atau mungkin nanti kembali jam sekian. Berikutnya pengantar, ya, pada waktu mengantarkan juga harus mengikuti pengukur suhu badan, ya, juga harus cuci tangan. Untuk tamu sama Pak Bu, untuk tamu mengikuti protokol kesehatan. Jadi misalnya ada pengawas atau ada monitoring yang ke sekolahan atau tim COVID kecamatan atau mungkin dari siapapun yang datang tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Kita lanjut. Anak-anak sudah berangkat dari rumah, sudah diantar, sekarang tiba di sekolahan. Bapak Ibu, di satuan pendidikan, selama kegiatan belajar mengajar, tetap menggunakan masker dan selalu menjaga jarak 1,5 meter. Berikutnya, menggunakan alat belajar, alat musik, alat makan secara pribadi, jadi tidak boleh gantian. Tidak boleh gantian, menggunakan pribadi. Dan dilarang pinjam-meminjam peralatan. Sehingga tidak antar teman satu sekolahan, itu kita usahakan menggunakan milik pribadi. Juga di satuan pendidikan selama KBM, memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang, bahwa penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Jadi di sekolah tidak boleh di sana gerumbul, tidak boleh. Jadi setelah pembelajaran selesai, anak-anak pulang gantian. Itu juga ditata oleh gurunya, sehingga biar tidak kelihatan berdompol-dompol. Berikutnya, melakukan pengamatan visual kesehatan satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus segera dideteksi sedini mungkin. Jadi misalnya ada yang batuk, pilek, suhu tinggi, atau sesak napas, segera itu dia lakukan tindakan. Selesai kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, setelah tadi di dalam KBN sudah dimulai dan ini sudah selesai, anak-anak pada waktu pulang sebelum meninggalkan ruang kelas juga tetap menggunakan masker yang benar. Jadi jangan sampai setelah pulang ini sudah selesai, maskernya dilepas, dimasukkan tas. Itu juga nggak benar. Jadi tetap pulang juga memakai masker. Keluar ruang kelas dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Jadi tidak seperti yang kita alami sebelum COVID, anak-anak pulang, gandengan tangan, bergerombol, dan seterusnya. Ini harus diarahkan oleh guru maupun kepala sekolah dan selalu diawasi. Jangan sampai anak-anak bergerombol. Sehingga anak pulang terarah 1 per 1 gantian lewat pintu gerbang, keluar dari kelas. Begitu juga Bapak Ibu sekalian penjemput. Untuk penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan. Dilakukan dengan jarak sesuai dengan yang telah ditata oleh panitia. Jadi
penjemput tidak boleh masuk ke halaman sekolah, ke ruangan, sehingga anak-anak nanti akan terkontaminasi dari luar. Sehingga penjemput itu tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Kita lanjut, perpustakaan, kantin, toilet, saya kira tidak usah, Bapak Ibu sekalian. Untuk perpustakaan, sama melakukan cuci tangan pakai sabun, meletakkan buku, alat yang disediakan, menggunakan masker, sama ini. Kantin juga demikian, toilet juga demikian. Bapak Ibu, tempat ibadah, saya kira juga sama, cuma tempat ibadah Bapak Ibu sekalian, usahakan kalau di sana ada sajadah, ada mukena, itu jangan sampai bergantian. Jadi sementara ini mukena, sajadah, itu ditiadakan dulu, sehingga anak-anak membawa miliknya sendiri-sendiri. Jadi tidak gantian. Jadi jangan sampai nanti sarung disiapkan di situ, mukena disiapkan di situ, gantian. Anaknya itu dilarang atau jangan dilakukan. Begitu juga pada waktu ada tangga atau lorong, berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan. Jadi tidak bergerombol seperti tidak ada apa-apa. Ini tetap kita dilarang untuk berkerumun. Di lapangan juga demikian, ya Bapak Ibu sekalian, pada waktu upacara, olahraga, pramuka, dan seterusnya, selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal tetap dilakukan. Ruang serbaguna sama, asrama, kamar ruang makan sama, tidak ada ruang makan, ya. Tapi kalau seandainya ada, juga memastikan bahwa sirkulasi udara di asrama baik. Jadi jangan sampai nanti di ruang tertutup membersihkan kamar mandi setiap hari, tentunya juga perlu dicek. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang konsep pembelajaran di masa pandemik, kebutuhan peserta didik yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, mengacu kepada kebutuhan peserta didik bahwa pembelajaran kebutuhan ini nanti Bapak Ibu sekalian usahakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak itu sudah jenuh sekali dengan model-model pembelajaran hanya tugas, apalagi gurunya itu hanya memberikan gambar jempol. Jadi setiap anak masuk ke WA gurunya hanya jempol yang diterima. Itu kurang menyenangkan tentunya. Protokol kesehatan tentu, jadi tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, yang ini yang mendapatkan perhatian khusus, menggunakan kurikulum kondisi khusus. Bapak Ibu sekalian, hari ini panjenengan sudah harus menyiapkan kurikulum kondisi khusus atau kurikulum darurat. Karena tidak mungkin panjenengan melaksanakan kurikulum seperti tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Maka laksanakan termasuk di dalamnya RPP, itu include dengan kurikulum yang disampaikan Bapak Kadin tadi, bahwa RPP-nya nanti juga mengacu kepada protokol kesehatan. Sehingga RPP-nya itu sederhana, tapi bisa dilaksanakan, anak-anak belajarnya senang. Itu untuk kurikulum. Begitu juga prinsip pembelajarannya. Silakan guru mengatur sedemikian rupa dengan bantuan dan bimbingan kepala sekolah dan pengawas, merencanakan, menyiapkan, mengatur pembelajaran selama COVID-19 ini. Dan tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19. Maksudnya apa? Kita juga selalu mengacu dan melihat perkembangan dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan adanya COVID-19. Apalagi ada virus baru yang namanya Delta, itu luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada prinsip dan strategi pembelajaran. Siklus pembelajaran saya kira sama, prinsip orientasi pada anak. Anak adalah kita jadikan subjek yang utama. Bagaimana anak ini nanti dia terlayani dengan baik, mendapatkan pembelajaran dengan baik, namun kesehatannya juga perlu kita perhatikan. Orientasi pada keterampilan hidup. Anak-anak ini tidak mungkin hanya dijejali tugas-tugas, namun demikian bisa nanti dengan selingan-selingan yang menyenangkan. Pembelajaran yang bermakna. Jadi tetap diberikan kepada anak dan kita sampaikan bahwa manfaat dari pembelajaran ini bisa digunakan kepada anak. Begitu juga tentunya harus ada umpan balik. Prinsip asesmen untuk umpan balik, Bapak Ibu sekalian, guru yang memberikan pembelajaran yang terbaik pasti nanti siswanya juga
akan merasa senang. Tidak hanya memberikan tugas, apalagi tugas terus. Nanti anaknya akan merasa jenuh dengan tugas tersebut. Kita lanjut, pola pikir, bertumbuh, dan asesmen. Bapak Ibu sekalian, ada konsep, ada belajar bukan kecepatan, maksudnya bukan cepet-cepetan dan baca buku habis, tidak, tapi dia harus punya makna. Dan ekspektasi dari positif dari guru. Guru yang pandai merayu siswanya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan akan disenangi siswa atau peserta didik. Peserta didik yang unik. Tentunya di dalam kelas itu bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang setiap ada pembelajaran dibantu oleh orang tuanya, utamanya ibu, tapi ada juga anak yang karena tidak bersama dengan orang tua sehingga dia belajar dengan sendirinya. Ini guru harus memahami. Begitu juga lingkungan belajar, itu setiap lingkungan akan berbeda-beda. Itu perlu kita pahami bersama. Menentukan strategi pembelajaran. Apakah semua orang tua setuju mengirim anak mengikuti PTJM terbatas? Ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apabila iya, Bapak Ibu sekalian, strateginya berarti pengelolaan, jadwal pembelajaran, campuran di satuan pendidikan. Ini nanti kalau nanti orang tuanya setuju semua, berarti tidak ada masalah, berarti langsung pembelajaran tatap muka. Namun demikian apabila dari orang tua ada yang tidak setuju, maka pengelolaan campuran PJJ di satuan pendidikan. Jadi PJJ itu dilakukan untuk orang tua yang tidak menyetujui anaknya tatap muka di sekolah. Ini perlu kita mendapat penekanan. Meskipun hanya anak satu, berarti anak tersebut boleh tidak ke sekolah, memang tidak diizinkan. Berarti gurunya wajib memberikan daring kepada satu anak tersebut. Ini yang perlu kita cermati dan perlu kita garis bawahi. Jangan semuanya dianggap remeh. Dan semua surat-surat terkait dengan surat izin orang tua didokumentasikan. Dibuatkan form, nanti ke orang tua mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau mengizinkan berarti nanti dibuat tatap muka langsung. Tidak mengizinkan berarti tetap pakai daring. Kita lanjut, rekomendasi, strategi. Prakteknya bagaimana, praktek diskusi bagaimana, refleksinya bagaimana, umpan balik. Bapak Ibu, untuk praktek-praktek, untuk diskusi juga menggunakan jarak dan juga terbatas. Jadi jangan sampai pada waktu pelaksanaan diskusi itu terlalu gerombol. Jadi dibuat sedemikian rupa, jaraknya juga tertata. Strategi pembelajaran jarak jauh, silakan nanti teknologi pembelajaran, teknologi interfasif, teknologi komunikasi, guru berkunjung, dan seterusnya. Itu kalau yang tatap muka seperti yang di atas, yang bawah tentunya memakai jaringan. Itu silakan. Rekomendasi melalui belajar jarak jauh. Bapak Ibu sekalian ada mandiri, pembelajaran mandiri. Jadi tugas ini kalau jarak jauh tentunya dari guru sudah menyeting sedemikian rupa RPP-nya sehingga nanti memberikan tugas-tugas, memberikan pembelajaran, memberikan refleksi, penguatan seperti apa akan tertuang di RPP-nya. Tugas kontekstual, tugas yang hari ini dilakukan, tugas yang betul-betul mengena pada anak sehingga anak tersebut akan merasa enjoy untuk mengikuti belajar. Ada tugas kolaborasi, tugas yang bersama-sama dikerjakan bersama-sama, kelompok ya, digunakan satu kelompok dan seterusnya. Baik, alur pembelajaran kenormalan Bapak Ibu sekalian ada asesmen diagnosis, nanti tentunya harus diagnosis pembelajaran tersebut harus dievaluasi seperti apa. Sebab nanti evaluasi itu amat penting, baik yang pembelajaran tatap muka maupun yang pembelajaran jarak jauh. Semuanya nanti mendapatkan penilaian atau asesmen itu. Lalu berikutnya adanya perbaikan atau pengayaan baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Jadi kesemuanya sama, ada perbaikan, ada pengayaan, ada evaluasi. Baik yang tatap muka langsung maupun yang PJJ. Kita lanjut, pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk satuan pendidikan memastikan adanya panduan teknis
seperti ini. Nanti kita share. Tahapan pengelolaan. Bapak Ibu, tahapan pengelolaan untuk satuan pendidikan, yang pertama melakukan survei data guru. Guru ini perlu kita survei bagaimana kesehatannya, lalu bagaimana prasarana sekolah yang ada di situ, yang kurang apa segera dilengkapi. Data penting yang perlu terliput, misalnya umur guru, kesehatan guru, ketersediaan TIK pribadi, seperti yang disampaikan Mas Stu tadi, ada laptop. Jadi tidak semuanya hanya HP, tapi juga ada laptop. Untuk rekam jejak medis, ada catatan-catatan. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait dengan COVID, berapa buah termogramnya, berapa buah mungkin hand sanitizer-nya, dan seterusnya. Wah, ini kurang, segera dilengkapi. Itu tahapan pengelolaan. Lalu berikutnya melakukan survei data kondisi peserta didik dan keluarga. Peserta didik ini tentunya harus hubungan dengan guru, tidak bisa kepala sekolah sendirian. Begitu juga terhadap mungkin bisa berhubungan dengan paguyuban kelas, seperti apa anaknya, umur sekian, ini yang bahaya, RT sini sudah ada terpapar COVID dan seterusnya, jadi ada rekam jejak. Lalu berikutnya menentukan kebijakan pembelajaran yang terdiri dari menerapkan kurikulum yang akan digunakan. Bagaimana kurikulum yang akan saya gunakan nanti pada waktu tahun pelajaran 2021-2022. Menggunakan kurikulum 2013, atau kurikulum kondisi khusus, atau kurikulum mandiri. Tentunya kita banyak yang menggunakan, harapannya masih kondisi khusus. Kalau 13 digunakan tatap muka langsung, mungkin belum bisa sepenuhnya akan terlaksana dengan baik. Lalu berikutnya menetapkan tujuan pembelajaran 1 semester yang terkait dengan COVID ini. Menetapkan komposisi fungsi pertemuan tatap muka terbatas. Menetapkan jadwal pembelajaran campuran yang dirancang berdasarkan hasil analisis. Maksudnya apa? Jadi setelah nanti panjenengan mengikuti Zoom ini, aturan ini kita share, panjenengan bisa cermati, setelah itu panjenengan segera menindaklanjuti apa-apa yang ada di pentahapan ini. Begitu juga tentang kurikulumnya, sarana prasarananya, dan seterusnya. Memenuhi kelengkapan administrasi guru tentang kurikulum, tujuan pembelajaran, komposisi, begitu juga terbatas tentang serta jadwal pembelajaran per semester. Karena masuknya tidak setiap hari, karena tadi ada shift, makanya juga harus ditata. 1 semester ini tentang materinya dan seterusnya. Membuat rencana anggaran satuan pendidikan atau RKS karena hubungannya dengan sarana prasarana, kebersihan, kesehatan, dan seterusnya. Melibatkan komite sekolah, termasuk orang tua peserta didik, terhadap juga penyuluhan terhadap adanya COVID-19 ini. Berikutnya membentuk tim pengembang sekolah yang berperan mengumpulkan data, memberikan praktek, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Komponen minimal. Bapak Ibu sekalian, katakan ini ada minimal, tentunya paling sederhana. Yang pertama adalah daftar anggota Satgas COVID-19 di lembaga. Dan perlu kita cermati, Bapak Ibu sekalian, tim COVID itu tidak hanya PAT. Jadi ini terus-menerus. Jadi kalau nanti panjenengan membuat tim, itu berlaku terus-menerus. Pada waktu pembelajaran tetap ada tim. Loh Pak, ini PAT-nya sudah selesai. Tidak. Ini adalah tim tugas COVID terkait dengan pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022. Ada timnya. Kalau tim berarti ada orangnya. Kalau ada orangnya berarti ada sarprasnya. Ada poskonya dan seterusnya. Sarprasnya banyak tadi. Berikutnya ada dokumentasi hasil analisis data kondisi sekolah. Peserta didiknya bagaimana, gurunya bagaimana, sarprasnya bagaimana atau berapa jumlahnya. Dokumentasi. Rancangan jadwal pembelajaran, bagaimana nanti seandainya pembelajaran tatap muka langsung itu sudah dijadwalkan. Sekian, kelas 1 masuk hari ini sama ini, kelas 2 hari ini biar gak tempuk. Kelas 1 jumlahnya sekian, harus dibagi jadi 2 shift. 1 hari ini, satunya besok, mungkin begitu, karena maksimal 18. Berikutnya, panjenengan harus memiliki kurikulum
program tahunan yang terkait dengan KIKD pembelajaran kurikulum darurat. Kurikulum darurat. Ini besok panjenengan harus menyiapkan dokumen penyuluhan dan sosialisasi praktek pembelajaran di masa pandemi kepada warga sekolah. Warga sekolah juga perlu disampaikan, anaknya masuknya tidak setiap hari dan tidak lama. Kalau biasanya pulang jam 12, jam 1, ini hanya 2 jam di sekolah nanti. Ini kalau tidak kita sosialisasikan, nanti akan menjadi miskomunikasi dengan orang tua. Isu kau mulai tenduk, isu kau mulai Thomas, gitu. Tapi kalau sudah tahu, oh ini maksimal dibatasi hanya 2 jam, nanti akan bisa menerima. Sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas kepada lembaga, kepada warga. Dan ini pada waktu sosialisasi sekaligus meluncurkan formulir surat izin dari orang tua. Diizinkan apa tidak? Kalau diizinkan berarti lanjut, tatap muka terbatas. Kalau tidak diizinkan berarti menggunakan daring. Dokumentasi hasil pemantauan praktek pembelajaran itu semua didokumentasikan, difoto. Jadi pada waktu anak-anak duduk jarak jauh, anak datang dan seterusnya. Meskipun sebenarnya foto itu juga tidak menggambarkan sesungguhnya. Misalnya pada waktu kita PAT anak sudah di dalam kelas, bisa juga kepala sekolah itu ngapusi. Ini maksudnya begini. Ya sudah, kamu keluar dulu, saya foto, jejer, itu kan nggak baik juga. Ya nggak baik juga. Padahal anaknya sudah di dalam kelas, tapi lupa tadi, belum difoto, belum di termogan dan seterusnya. Sudah, kamu keluar lagi, itu yang nggak benar. Jadi tetap memakai protokol anak sebelum masuk kelas. Jadi jangan anak yang sudah di dalam kelas itu suruh keluar. Apa ada Pak Imam? Nggak ada itu. Nggak ada di Kabupaten Kediri ya. Baik, kita lanjut. Ragam contoh penjelasan praktek persiapan untuk tim. Ini maksudnya pada waktu kita nanti menyiapkan diri, membentuk tim, mempersiapkan SOP, standar operasional prosedur, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi nanti yang harus saya lakukan ini, kepala sekolah sudah punya gambaran. Melakukan pemenuhan daftar periksa, penyediaan fasilitas. Jadi mungkin bisa nanti, wah ini alatnya ini yang kurang, didata. Oh termogannya kurang, didata. Kalau perlu beli lagi, mungkin alat ini sudah rusak karena sudah lama, atau kebanting, atau hilang, atau ketelesut lah, bisa macam-macam. Tapi itu tidak boleh jadikan alasan. Lalu berikutnya ada pendataan penyakit bawaan warga sekolah, itu juga harus didata. Lalu berikutnya memperbanyak himbauan 4M di lingkungan sekolah, mengkoordinasikan rencana pembelajaran tatap muka langsung pada RT, kelurahan, kecamatan, dan Bambin. Itu di tingkat kecamatan, nanti bisa dibantu oleh pengawas dan ketua K3S. Jadi menyampaikan kepada Bambin, menyampaikan kepada tim COVID yang ada di kecamatan, sehingga nanti mendapat dukungan semua pihak. Tim kecamatan juga akan menurunkan bagaimana sebelum pelaksanaan, mungkin tim COVID di kecamatan akan ngecek ke lembaga penjenengan. Lalu berikutnya melaporkan perkembangan uji coba pembelajaran terbatas tatap muka pada Dinas Pendidikan Kabupaten. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, menghimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala. Bapak Ibu, kalau mungkin bisa dilaksanakan lebih bagus, dan terutama pada Satgas guru kelas yang kontak langsung dengan peserta didik, sehingga kita nanti akan merasa nyaman, merasa terlindungi dengan adanya itu. Mendata dan memastikan warga sekolah ada yang sakit atau menunjukkan gejala sakit, ya itu juga harus segera didata, baik napas, pilek, dan seterusnya. Selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan seterusnya. Memastikan akses sangat terbatas di lingkungan, hanya untuk yang berizin kalau keluar. Memeriksa suhu setiap pengakses lingkungan suatu satuan pendidikan. Maksudnya apa? Setiap pengakses, jadi tidak hanya siswa gurunya, ada tamu juga harus begitu. Jadi ada tamu dari luar masuk, ditahan dulu, dites dulu pakai termogan. Bagaimana suhunya? Oh 39, mohon tidak jadi masuk karena membahayakan. Menghimbau guru dan tenaga kependidikan segera vaksin pada jadwal yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal ini hanya merupakan saya sampaikan secara pribadi, namun demikian masih
ada hal-hal yang perlu panjenengan tindak lanjuti dan masih perlu panjenengan tambah sehingga nanti akan lebih lengkap, sehingga apa yang kita rencanakan pembelajaran tatap muka terbatas bisa diakomodir oleh semua pihak dan bisa diterima oleh warga masyarakat sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik dan kita memberikan yang terbaik kepada anak didik yang ada di Kabupaten Kediri. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada Pak Mul. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, waktunya yang disampaikan kepada kami atas yang disampaikan, materi yang disampaikan terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran tatap jarak jauh pada saat nanti tahun ajaran baru. Jadi materi ini disampaikan gunanya adalah untuk mempersiapkan diri lembaga-lembaga sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kediri, manakala nanti pada tahun ajaran baru ini pembelajaran ini digunakan dilaksanakan secara tatap muka. Namun tidak menutup kemungkinan pula seperti yang disampaikan Pak Imam tadi bahwa pembelajaran pada tahun ajaran baru nanti memang masih dilaksanakan secara daring ataupun secara jarak jauh. Demikian jadi materi yang disampaikan Pak Imam. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf mestinya pada saat ini waktunya istirahat, namun masih dari Dinas Pendidikan menginginkan agar supaya penjenengan tetap bersemangat dalam mengikuti Zoom meeting ini dengan tujuan memang untuk mempersiapkan nanti dalam rangka menyongsong pelaksanaan muka pada pembelajaran tahun ajaran baru. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Senyampang ini masih ada Pak Imam yang ada di sini. Monggo silahkan yang ingin menanyakan terkait dengan persiapan pembelajaran, baik itu secara tatap muka maupun jarak jauh. Monggo silahkan. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo silakan raise hand untuk yang mengajukan pertanyaan. Dari Ibu Suwantini. Monggo. Ya, monggo silakan Bu Suwantini, silakan. Di-unmute dulu, Ibu. Dari sana nggak di-unmute. Silakan di-unmute, Ibu. Ya, sebentar. Suaranya nggak masuk. Nggak bisa unmute orangnya. Kalau yang bisa unmute itu yang sana. Kita nggak bisa. Bu Suwantini, mohon di-unmute Bu Suwantini. Bisa Anda? Nggak bisa. Sebentar, sabar Bu Suwantini ya. Sebentar, ya.
Oh, sudah Pak, sudah bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa Ibu? Sudah, nggih. Oh, monggo silakan, monggo Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pertama saya mengucapkan mohon maaf karena saya terlambat mengikuti Zoom meeting karena barusan diundang dinas dan baru sampai rumah. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti sebentar. Sepintas tadi saya mengikuti dari paparan Bapak Imam Syafi'i bahwa tahun ajaran baru bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengikuti prokes yang lengkap. Untuk itu dari SDN Grogol 2 menyatakan siap untuk melaksanakan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak Bapak serta dengan prokes yang dibutuhkan. Ngaten siap mendukung program pemerintah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Suwantini. Terima kasih sekali Bu Suwantini terkait dengan rencana tatap muka di SDN Grogol 2. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan pembelajaran yang ada di Kabupaten Kediri, utamanya di SD Grogol 2 terlaksana dengan lancar, aman, dan terhindar dari gugus COVID-19. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lagi yang akan perlu didiskusikan. Mungkin ada yang bertanya, monggo silakan. Monggo Bu Suparti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin bertanya sesuai dengan penjelasannya disampaikan untuk kegiatan rencana terbatas ini. MP ini ada beberapa yang pertama. Siswa maksimal dalam satu rombel itu 18 anak. Di sekolah itu kami ada 6 rombel, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti kami ingin tanya sistemnya bagaimana. Apakah misalnya satu hari itu per kelas hanya satu saja kah? Atau kelas 1 sampai dengan kelas 6 bersama-sama, tapi maksimal di dalam kelasnya itu 18 orang. Atau berarti kelas 1 sampai dengan kelas 6 dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama ada di hari pertama, shift kedua ada di hari kedua. Katanya tadi kan 1 minggu ada 2 kali pertemuan. Mohon penjelasannya Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali pertanyaan dari Ibu Suparti dari SDN Unduk. Monggo silahkan Pak Imam. Mandi. Jadi gini Ibu, langsung kami jawab. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Imam bahwa pelaksanaan tatap muka ini maksimal untuk satu rombel itu adalah 18. Kemudian 1 minggu ada 2 tatap muka. Kemudian setiap tatap muka itu hanya 2 jam. Jelas ya Bu? Jadi maksimal setiap hari itu, setiap minggu itu ada 2 hari tatap muka. Kemudian 1 tatap muka itu maksimal 2 jam. Monggo silahkan nanti di tata sendiri terkait dengan shift-nya itu.
bisa nanti untuk satu hari itu kelas 1 atau kelas 2, kemudian yang Selasa nanti kelas 3 dan 4, kemudian yang Rebo nanti kelas 5 dan 6, kemudian kembali lagi nanti yang Kamis Jumat nanti kelas 1-nya, monggo silahkan ditata ulang semacam itu. Namun yang terpenting adalah dalam 1 minggu itu tatap muka hanya 2 hari tatap muka. Kemudian satu rombel itu paling banyak adalah 8 anak atau 8 peserta didik. Kemudian setiap tatap muka itu waktunya hanya 2 jam. Apabila nanti banyak rombel itu ya di shift siang dan pagi dan siang, itu dengan jeda waktu antara 1 atau 1,5 jam gitu, agar supaya antara yang masuk shift pertama dengan yang masuk shift kedua itu tidak bertemu gitu. Jelas Ibu? Bu Suprapti? Bu Suprapti, uripna terus Bu. Terima kasih Bapak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Suwandia dari Kandangan. Unmute, Dek. Enggak dengar. Enggak dengar. Belum di unmute. Ya. Terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari SDN Banaran Kecamatan Kandangan sangat berterima kasih atas penjelasan dari Pak Mul yang terkait dengan persiapan pembelajaran nanti. Nah, untuk itu tadi saya mencermati bahwa dalam pelaksanaannya guru harus mengadakan rapid test secara berkala. Demikian. Dan untuk itu guru tidak semuanya PNS. Dan nantinya kalau gurunya itu masih GTT kan memerlukan dana juga. Apakah untuk biaya rapid test boleh dianggarkan dari RKAS BOS? Demikian Pak dari saya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Subandiah dari Banaran 2 terkait dengan ini. Yang terpenting untuk guru itu sudah divaksin. Yang terpenting adalah sudah divaksin. Apabila Bapak Ibu guru sudah divaksin, artinya sudah siap untuk melaksanakan tatap muka. Namun apabila belum divaksin karena sesuatu hal, mungkin tekanan darah yang tinggi, kemudian punya penyakit yang tidak boleh untuk divaksin, maka apabila semacam itu tetap pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terbatas itu tetap dilaksanakan itu. Siap. Namun apabila
memang seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, apabila memungkinkan dan mempunyai anggaran untuk melaksanakan rapid test itu lebih baik. Jadi untuk rapid test itu tidak diwajibkan. Namun apabila itu memang dilaksanakan itu lebih baik. Namun dengan catatan apabila memang sudah waktunya untuk vaksin, memang sudah ditentukan oleh pemerintah atau oleh lembaga yang berwenang untuk vaksin, jadwalnya vaksin harus mengikuti vaksin kalau memang tidak ada permasalahan terhadap dirinya gitu. Kemudian terkait dengan apakah bisa biaya itu dianggarkan oleh RKA, oleh BOS, monggo silahkan nanti konsultasi dengan perencanaan apakah itu bisa dianggarkan atau tidak gitu. Saya kira itu Bu Subhania, informasi dari kami. Sudah jelas Ibu? Sudah Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo silahkan yang lain, Mas, ada waktu. Monggo dengan Bapak Sapari. Untuk yang namanya tidak menyebutkan nama, mohon diganti dulu nggih. Monggo Pak Sapari. Silakan Pak Sapari untuk mengunmute agar supaya bisa menyampaikan informasi kepada kami. Bapak Sapari. Atau dengan Bapak Gahar KDI, monggo dipersilakan. Pak Kahar dari mana Pak Kahar? Dari SD mana Pak Kahar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditunjuk untuk mengolah karena beliau sedang sakit. Kami dari SDN Kepung 2, Bapak, Kecamatan Kepung. Oh iya, silakan. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami. Kita ketahui bahwasanya pemerintah itu sangat luar biasa, Bapak. Kita sebelum mengikuti tatap muka, kita semuanya sebagai seorang guru divaksin sampai sebelum kita tatap muka. Tapi pada kenyataannya, sesuai dengan fakta yang ada, tanpa saya sebut lembaganya mana, ini pada kenyataannya ada peserta didik, Bapak, peserta keluarga yang masih di jenjang SD juga terkapar positif COVID. Nah, penjelasan Bapak Imam tadi sesuai dengan screen materi dan lain sebagainya, yang difasilitasi dan lain sebagainya adalah tenaga pendidik. Nah, untuk mempersiapkan persiapan nanti pembelajaran tatap muka, bagaimana Bapak ini nanti untuk menindaklanjuti hal tersebut yang notabene-nya tidak hanya di tenaga pendidik saja, tetapi peserta didik pun juga bisa menjadi bisa positif juga, Bapak. Bagaimana untuk menindaklanjuti peserta didik seperti itu? Mungkin apakah mereka harus rapid atau bagaimana? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih sekali informasi atau pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Kahar. Jadi begini, makanya kita sampaikan sosialisasi ini agar supaya nanti pembelajaran tatap muka ini tidak menjadikan penambahan klaster lagi terhadap virus COVID-19. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, mulai dari rumah
hingga rumah lagi. Jadi di rumah sudah dilihat apabila ini memang harus partisipasi antara orang tua, guru, dari pihak rumah, kemudian di kelas, kemudian di rumah maupun di perjalanan itu harus saling keterkaitan. Jadi baik itu anak didik, guru, kepala sekolah, ataupun semua lembaga yang ada, semua pihak yang terkait di dalam pembelajaran ini memang harus betul-betul sehat, baik itu sehat lahir maupun batin, utamanya terkait dengan virus COVID-19 ini. Makanya mulai dari rumah harus tetap kita cek, mulai dari rumah itu sudah diberi vitamin mungkin, kemudian dicek suhu tubuhnya, apabila memang lebih dari 37,6 itu sudah tidak boleh datang ke sekolah, karena itu memang akan mempengaruhi terhadap yang lain. Untuk itulah makanya persiapan ini kita laksanakan mulai dari rumah hingga sampai rumah kembali. Apabila memang baik itu bukan hanya anak saja, tapi semuanya yang terkait dengan pembelajaran tatap muka ini yang terdeteksi atau istilahnya kena virus COVID-19 ini, mohon segera untuk tidak mengikuti atau boleh tidak melaksanakan mengikuti tatap muka pembelajaran ini gitu. Jadi memang sejak awal, sejak dini harus kita upayakan agar supaya pembelajaran ini clear dari virus COVID-19 gitu. Jadi dari rumah sudah ditetapkan. Ya, mohon maaf Pak. Berarti jadi kalau untuk peserta didik yang mungkin masih di sekolah dasar, kita tidak menghimbau untuk mungkin harus ada rapid test terlebih dahulu seperti tidak perlu ya Pak. Soalnya kan biasanya kalau orang tua siswa SD kan biasanya kalau memang itu bagiannya maksudnya kecuali memang kalau keluarga atau yang berkontak dengan anak didik atau peserta didik itu memang terpapar virus COVID-19. Itu baru secara langsung nanti pemerintah dalam hal ini mungkin puskesmas itu akan melaksanakan rapid test atau melaksanakan tes terhadap anak itu sendiri gitu. Kalau memang tidak ada, saya kira memang sejak awal sudah kita persiapkan secara dini untuk agar supaya anak ini mematuhi protokol kesehatan, baik itu melaksanakan memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian setelah sampai di kelas nanti, sampai di sekolah nanti harus di tes termogan, itu tujuannya seperti itu. Kalau nanti spesial kita ketahui sampai gerbang kita termogan suhu tubuh 37,6 ke atas, ya kita suruh pulang saja gitu, kira gitu. Jadi tidak harus diwajibkan semua untuk rapid test, enggak gitu. Baik, terima kasih mungkin Bapak. Pak Imam ada tambahan? Ya, ini ada tambahan dari Pak Imam. Ya, kita tambah sedikit dari Kebo. Jadi prinsipnya jangan memberatkan orang tua. Jadi pada waktu kita mau pembelajaran tatap muka harus ada kewajiban rapid test, itu enggak pas kalau kita mungkin di DKI, mungkin di sekolah-sekolah yang kelas mahal, tapi untuk yang kita jangan memberatkan Pak. Itulah gunanya kita mendeteksi sedini mungkin. Jadi ada catatan-catatan, oh anak ini keluarganya ada yang terpapar. Makanya kita hati-hati anak tersebut yang sudah ada data, tidak usah ikut saja dulu di pembelajaran tatap muka biar enggak terjadi adanya klaster baru. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai memberatkan orang tua. Itu Mas Dahar. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak.
ingin menambahkan, Pak, ingin bertanya. Dari kami begini, Pak. Mengingat tadi dari penjelasan Pak Imam Syafi'i yang terkait dengan kurikulum, Bapak. Nah, kurikulum kalau secara lengkap kan sistematis itu. Sekarang yang digunakan dalam masa pandemi, apakah ada pedoman khusus yang harus termuat atau minimal pencapaian kurikulum yang akan kita laksanakan, Pak? Mohon penjelasannya khususnya pada masa pandemi ini saja. Terima kasih, Bapak. Langsung ya. Terima kasih Pak Sapari. Kurikulum yang digunakan harus penjenengan mengacu kepada COVID-19. Jadi tidak mungkin penjenengan nanti akan menggunakan kurikulum 2013 karena kurikulum 2006 kan sudah hampir tidak ada semua. Jadi Kabupaten Kediri menggunakan kurikulum 2013. Namun demikian, pasti kurikulum tersebut tidak bisa dilaksanakan penuh 100%. Jadi panjenengan nanti akan membuat disesuaikan dengan pembelajaran yang hanya 2 jam tadi. Iya. Pembelajaran yang hanya 2 jam tadi menjadi perhatian khusus dari kepala sekolah. Juga tentang bagaimana tata cara pengelolaan yang anak-anak atau sekolah itu juga dimasukkan dalam SOP-nya di kurikulum. Jadi meskipun nanti penjenengan belum membuat saat ini, sudah punya gambaran lah. Jadi bagaimana anak-anak mau caranya bagaimana, otomatis juga kerjasama dengan guru. Ya, tidak bisa kepala sekolah sendirian. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Mul tadi, kalau setiap sekolah pasti berbeda, mahasiswanya juga berbeda, rombelnya berbeda. Monggo penjenengan prinsip sederhana. Jadi kurikulum tidak sesempurna yang di kurikulum 2013. Terima kasih Pak Sapari. Sambil jalan, memang belum pernah buat, jadi ya seperti itu. Terima kasih. Oke, kami kembalikan ke Pak Mul. Monggo Pak Mul. Ya, terima kasih. Sudah ya, sudah waktunya sudah setengah 4 kita. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan lagi, mohon untuk disampaikan kepada kami seksi kurikulum, seksi SD, kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti, yaitu lewat kami ulangi, jadi saya kira cukup sekian saja. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tolong untuk disampaikan kepada kami yang ada di seksi SD. Kami akan bicarakan nanti dengan pengawas sekolah maupun akan kami sampaikan melalui lewat K3S maupun rapat-rapat kepala pengawas atau yang lain. Saya kira itu karena waktunya sudah sore, sudah setengah 4. Mohon maaf sebelumnya, mestinya Bapak Ibu ini waktunya istirahat, namun masih tetap dengan semangat mengikuti Zoom meeting ini dengan tujuan mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran tahun ajaran baru ini mungkin baik itu melalui tatap muka maupun melalui pembelajaran jauh-jauh bisa berjalan dengan lancar, aman, tidak ada kendala, tidak ada klaster lagi yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf manakala ada hal-hal yang belum bisa memuaskan panjenengan semua. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.